Halo sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perencanaan bisnis, yaitu tentang strategi bisnis. Nah, di sini sudah ada sebuah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari strategi bisnis. Nah, strategi bisnis adalah strategi yang menekankan pada peningkatan dari posisi kompetitif dari produk atau jasa perusahaan dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayani oleh unit bisnis tersebut. Ini adalah pendapat dari Wellen dan Hangen ya tahun 2004. Nah, adapun jenis dari strategi bisnis yaitu jenis-jenis strategi yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan seperti yang disampaikan oleh Salahuddin di halaman 60 tahun 2007 ini. Yang pertama adalah strategi untuk pasar yang telah ada atau pasar lama. Nah, untuk menghadapi pasar yang lama atau telah ada, perusahaan menghadapi banyak masalah ya, seperti kesulitan bahan baku, kemudian persaingan baru, dan perubahan teknologi. Nah, untuk tetap meningkatkan volume penjualan atau mempertahankan stabilitas penjualan atau kemampuan laba, maka strategi pemasaran dapat berfokus pada pasar yang lama atau pasar yang telah ada. Nah, pada dasarnya ada 4 jenis strategi untuk pasar yang telah ada, yaitu 1. Penetrasi pasar atau market penetration. Nah, penetrasi pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan penjualan pada pasar yang telah ada melalui promosi dan distribusi secara aktif. Yang kedua adalah pengembangan produk atau product development. Nah, strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan penjualan dengan cara mengembangkan produk-produk baru yang ditujukan untuk pasar sekarang yang telah ada. Yang ketiga adalah integrasi vertikal. Nah, strategi ini disebut juga dengan strategi peluang pertumbuhan terpadu. Merupakan strategi untuk menambahkan efektivitas atau efisiensi perusahaan dalam melayani pasar yang ada. Yang keempat adalah integrasi horizontal. Nah, pada strategi ini dilakukan kerjasama dengan para pesaing. Yang B adalah strategi untuk pasar baru. Nah, untuk menghadapi kekuatan lingkungan, perusahaan perlu memikirkan untuk mencari pasar baru yang memberikan peluang-peluang yang lebih baik. Nah, strategi untuk pasar yang baru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan produk atau market development. Nah, merupakan salah satu usaha membawa produk ke arah pasar yang baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila pasar sudah macet dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau bersaing sangat kuat. Nah, strategi ini dapat digunakan untuk geografis baru dan distribusi baru. Yang kedua adalah diversifikasi terpusat atau concentric diversification. Nah, strategi ini dilakukan dalam usaha untuk mencari bentuk teknologi baru, distribusi, dan pelanggan baru dengan tetap pada produk lini. Yang selanjutnya adalah diversifikasi konglomerat atau conglomerate diversification. Nah, mencari pasar baru dengan menerapkan teknologi baru pada distribusi baru, langganan baru, tetapi menyimpang dari produk lini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang C, yaitu strategi pemasaran pada berbagai daur hidup produk atau life cycle product strategi. Nah, pada dasarnya daur hidup produk atau life cycle product memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Nah, bila pertimbangan pokok hanya harga dan promosi, maka manajemen dapat memilih satu dari 4 strategi berikut. Yang pertama adalah strategi menyaring cepat atau rapid scamming strategi, yaitu menetapkan harga barang tinggi dan promosi yang gencar. Nah, seperti dicontoh di sini adalah sebuah tas yang harganya mahal, yaitu 3.800.000. Itu mereka melakukan banyak sekali promosi ya. Jadi mereka melakukan strategi rapid scamming yaitu rapid scamming strategi ya, yaitu dengan cara harga yang tinggi dan promosi yang gencar. Yang selanjutnya ada strategi menyaring lambat atau slow scamming strategi, yaitu dengan menetapkan harga tinggi dengan promosi yang rendah ya.
Nah, seperti contoh di bawah ini adalah sebuah handphone yaitu Xiaomi Black Shark 3. Ini harga 10.499.000. Nah, di promosinya biasanya dia tidak dipromosikan ya. Nah, seperti gambaran di samping itu yang dipromosikan itu adalah beberapa merek Xiaomi yang lain ya, yang harganya 2 jutaan. Nah, sedangkan yang 10 juta ini tidak begitu banyak promosinya. Nah, kemudian strategi penerobosan cepat atau rapid penetration strategi, yaitu strategi dengan menetapkan harga yang rendah tetapi didukung dengan promosi yang gencar. Nah, seperti contoh di sini adalah mobil gesit motor listrik G1 putih, ini harganya adalah 4.200.000. Untuk harga motor ini harga yang murah ya, 4 juta itu. Melakukan promosi. Nah, kemudian strategi penerobosan lambat atau slow penetration strategi, yaitu strategi dengan menetapkan harga rendah dan promosi yang rendah juga. Nah, ini contohnya adalah di sini ada dua produk ya. Ada beras merek Dolar dan juga beras merek Sania. Nah, di situ beras Dolar itu harganya murah dan juga jarang sekali promosi yang kita lihat ya. Jadi promosinya itu rendah. Tetapi ini laku ya, karena beras merupakan kebutuhan pokok yang harus dibeli. Tahap yang kedua dari produk life cycle yaitu adalah tahap pertumbuhan atau grow. Nah, untuk mempertahankan pasar yang pesat selama mungkin, maka strategi yang digunakan itu adalah mutu produk ditingkatkan dan ciri serta mood produk ditambah. Kemudian saluran distribusi baru dimanfaatkan. Kemudian beberapa bentuk periklanan digeser dari membujuk minat konsumen pada produk ke menimbulkan keyakinan atas produk sehingga mau membeli. Selanjutnya adalah harga diturunkan pada saat yang tepat untuk menarik golongan konsumen lain yang peka terhadap harga. Selanjutnya juga ada segmen pasar baru yang perlu dimasuki dan skala yang ekonomis diperkenalkan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah segmentasi pasarnya ya. Nah, kita bisa melihat dari income-nya atau lifestyle dari orang tersebut, kemudian convert consent, age ya, usia, kemudian brand influence ya, jadi pengaruh ya, influence, kemudian occupation dan family size. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan atau maturity. Nah, strategi yang digunakan dalam tahap ini yaitu modifikasi pasar, yaitu perusahaan berusaha memperluas pasar bagi mereknya dan menangani dua faktor penentu volume penjualan. Kemudian ada modifikasi produk, yaitu modifikasi karakteristik produk sedemikian rupa sehingga mampu mengajak konsumen baru atau mengajak konsumen saat ini memakai merek perusahaan untuk mengkonsumsi lebih banyak. Selanjutnya adalah memodifikasi bauran pemasaran, yaitu memodifikasi satu atau lebih bauran pemasaran. Yang keempat adalah tahap kemunduran atau decline. Nah, strategi yang digunakan terhadap produk yang sudah menua yaitu mengidentifikasikan produk yang lemah, kemudian menentukan strategi pemasaran, dan yang terakhir adalah keputusan menghentikan produk ya ketika produk itu tidak bisa berkembang dengan baik. Yang D adalah strategi pemimpin pasar atau market leader strategi. Nah, pemimpin pasar yaitu suatu perusahaan yang memegang bagian pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan, di mana perusahaan lain mengikuti tindakan-tindakannya dalam perubahan harga. Nah, pengenalan produk baru, pencakupan saluran distribusi, serta intensitas promosi. Nah, 3 tindakan yang harus ditempuh untuk menjadi pemimpin besar yaitu mengembangkan pasar keseluruhan dapat dilakukan dengan cara misalnya menggunakan strategi penerobosan pasar, kemudian menggunakan strategi pasar baru, kemudian menggunakan strategi perluasan wilayah, kemudian melindungi bagian pasar. Nah, melindungi bagian pasar ini dapat kita lakukan dengan cara misalnya adalah strategi kedudukan baru, kemudian strategi pertahanan sisi, kemudian pertahanan aktif mendahului pertahanan serang balas, dan juga mengembangkan bagian pasar. Nah, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan bagian pasar yang sudah ada, misalnya dengan bauran pasar. Nah, yang E adalah strategi penantang pasar. Nah, penantang pasar yaitu perusahaan dengan agresif mencoba memperluas bagian pasarnya dengan jalan menantang pemimpin pasar. Nah, pesaing-pesaing setingkat atau perusahaan yang lebih kecil dalam industri.
Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan cara yaitu serangan frontal. Nah, serangan frontal yaitu menyerang kekuatan lawan dari titik kelemahan lawan dengan menandingi produk dan harganya. Contohnya adalah Coca-Cola menyerang Pepsi dengan periklanan secara besar-besaran sebagai sponsor pada event-event. Nah, seperti gambar tersebut ya. Kemudian serangan mengepung yaitu menembus daerah pemasaran lawan. Contohnya adalah minimarket Indomaret yang selalu menempel pesaingnya seperti Alfamart dan juga Yomart. Kemudian serangan melambung yaitu perusahaan berusaha menutup rapat segmen pasar yang senjang. Caranya dengan mengisi berbagai kebutuhan yang muncul di pasar. Nah, seperti produk Samsung ini, selain ada handphone, dia juga mengeluarkan TV dan juga jam tangan. Kemudian strategi lintas, yaitu strategi penyerangan secara tidak langsung serta menjauhkan diri dari setiap gerakan yang mengarah ke daerah pemasaran pesaing. Nah, caranya dengan diversifikasi produk yang tidak berkaitan. Nah, diversifikasi pasar, geografis yang baru, dan juga teknologi baru. Yang F adalah strategi pengikut pasar atau market follower strategi. Nah, pengikut pasar yaitu perusahaan nomor 2 dalam industri yang memilih untuk tidak menyerang, tetapi mengikuti saja. Caranya dengan memanfaatkan kompetisi, khususnya agar bisa berperan secara aktif dalam pertumbuhan pasar dengan menggunakan 3 strategi, yaitu yang pertama adalah mengikuti dari dekat, kemudian yang kedua adalah mengikuti dari jauh, dan yang ketiga adalah mengikuti secara selektif. Yang ketiga adalah strategi penggarap relung pasar atau market niche strategi. Ya, relung pasar yaitu perusahaan memilih untuk bergerak di beberapa bagian dalam pasar khusus dan tidak menarik minat perusahaan yang lebih besar. Nah, perusahaan relung pasar ini mencoba memasuki celah pasar yang ideal, yaitu yang aman dan menguntungkan. Nah, di sini misalnya adalah laptop untuk pelajar ya, jadi untuk tugas ya, dan juga laptop yang dikhususkan untuk gamer. Nah, ciri-ciri pasar yang ideal yaitu yang pertama adalah memiliki luas yang cukup besar dan daya beli yang cukup baik, kemudian memiliki potensi untuk berkembang, kemudian diabaikan oleh perusahaan besar, kemudian perusahaan mempunyai keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan celah pasar tersebut secara aktif, dan yang terakhir adalah perusahaan mampu membela diri dari serangan perusahaan besar dengan membina etikat baik atau goodwill atas produknya. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.